Tapi anehnya, setiap kali berkunjung ke sana, Wak, lagi-lagi Kak Sisi ini selalu antusias dengan pembahasan seputar bayi, seputar kehamilan. Dijawab juga sama Bu Risma. Bu Risma nggak ada curiga sama sekali. Sampailah pada suatu titik Bu Risma ini mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bilang kayak gini. Dek Sisi, kamu tahu nggak? Kapan hari itu ya Nek Asi itu pernah kesini loh. Katanya dia ngeliat kuyang di rumah saya, Dek, katanya. Nah, setelah mendengar itu, Wak, entah kenapa nih, ekspresinya Kak Sisi ini tiba-tiba berubah. Wajahnya yang semula terlihat antusias, senyum, gembira gitu kan mendadak tengok tegang. Gitu ya Bu. Ya udah Bu, saya pulang dulu ya gitu. Langsung pamit pulang deh, Wak. Tapi pada saat itu Bu Risma sama sekali nggak berpikir positif. Yang ada Bu Risma ini mikir kalau mungkin Kak Sisi balik ke Garut. Dia kan warga baru, Wak. Mungkin takut nih ketika mendengar cerita tentang kuyang. Kan dia tinggal sendirian. Makanya nggak heran ekspresi wajahnya Kak Sisi tiba-tiba berubah. Terus dia balik. Itu pikiran mama aku pertama ya, Nat, kata Rara. Singkat cerita, tanpa terasa usia kandungan Bu Risma ini pun sudah memasuki usia 8 bulan. Semuanya di sini berjalan dengan baik-baik saja lagi, Wak, tanpa adanya keanehan apapun. Sampailah pada suatu hari ya kan, Rara sama keluarganya ini dikejutkan dengan suara dar sekali disambut dengan suara keributan dari luar rumah mereka. Dan ternyata suara itu berasal dari sekumpulan orang-orang, sekumpulan warga yang sedang berkerumun di bawah rumah aku, Nadia. Rumah Rara ini kan rumah panggung kan, jadi kan ada kolongnya tuh. Di situlah, di kolong itulah para warga ini berkumpul seolah-olah sedang mengelilingi sesuatu nih. Pak Doris, bapaknya Rara yang terkejut dengan keramaian itu pun langsung nanya, bapak-bapak, ini ada apa ini? Kok rame-rame kalian kesini, ada apa? Itu Pak, katanya ada kuyang Pak. Kuyangnya ketangkap di bawah nih, kata salah satu warga. Aduh, merinding aku. Yang betul lah kalian, masa sih, katanya. Mendengar Pak Doris yang gak percaya, warga pun saling bergeser, membuka kerumunan dan juga mempersilahkan Pak Doris berjalan di tengah, lalu diikuti sama Rara sama Bu Risma di belakang. Mau tengok mana betulan ada kuyang gak nih? Dan tepat di saat itulah, Wak, mereka melihat ada sebuah kepala manusia lengkap dengan organ dalamnya yang sudah dalam keadaan menghitam. Bokolong. Melihat pemandangan mengerikan itu, Bu Risma mendadak lemas, mau hampir pingsan dewa di tengah kerumunan. Itu macam mana enggak itu yang ditengok ya? Nek Asi yang pada saat itu juga ada di lokasi langsung gandeng tangannya Bu Risma. Dia bilang, udah Bu, ayo kita masuk ke rumah. Enggak baik ibu hamil melihat makhluk mengerikan seperti ini. Bantu saya naikin Bu Risma ke atas. Nah, di saat yang bersamaan Pak Doris bilang, astagfirullah, kok bisa Pak? Kenapa ada kuyang di bawah rumah kami nih? Kata Pak Doris kan. Nah, terus seorang bapak-bapak yang tinggal di seberangnya rumah mereka, kita sebutnya namanya Pak Wira ya, akhirnya langsunglah bercerita kalau ternyata pada saat Pak Wira ini lagi ngerokok di jamban yang memang terletak di sebuah sungai belakang rumahnya Pak Doris, dia melihat ada sebuah cahaya berwarna orange lagi melayang-layang nih di udara.